Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladziina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmah ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam واشرف لنا وضرط في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sallallahu alaihi. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah kami yang tercinta, yang berbahagia, Masjid atau Abin PGH 2 hadir di sini guru kita Al-Ustaz Al-Faisal Usman. Kemudian jamaah kita ada Bapak David, alhamdulillah muncul kembali ya. Pak DKM, ya, alhamdulillah ya, Pak DKM syukur bisa bergabung. Ya. Kemudian ada saudara kita, sesepuh kita yaitu Bapak Jasep yang terus mendukung kegiatan dakwah kita. Kemudian ada lagi Bapak mantan RT kita ya Pak Didi Sukadi, kemudian Pak Ardi, Pak Haji Nani, ibu-ibu kami di sana, ada Ibu siapa di situ, Ibu Jasep atau Mimi ya, Ibu Nopal. Kemudian ada istri saya di situ barangkali, ya Ibu Fahrul Nisa, dan seluruh para jamaah dimanapun dapat menjangkau suara kami. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang paling utama dan pantas selain kita mengucapkan Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah ini wajib kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur. Dan sebaik-baik doa kata Nabi adalah kita banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang diwariskan oleh Nabi kepada kita sebagai satu solusi untuk mengungkapkan rasa bersyukur kita. Ucapan Alhamdulillah ini sangat indah dan sangat nyaman diucapkan, sehingga tidak hanya kaum muslimin yang menggunakan kalimat ini, bahkan banyak kita melihat di dunia nyata atau dunia maya ya, mereka pun yang non muslim mereka mengucapkan Alhamdulillah. Ya silakan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Islam itu sifatnya rahmatan lil alamin. Seluruh ajaran Islam itu adalah fitrah, tidak bertentangan dengan fitrah manusia, dengan akal manusia, dan dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa yang menggunakan akal sehatnya dan jiwanya yang suci, murni dan bersih, maka pasti akan menerima ajaran Islam. Karena dalam Islam itu tidak ada ilmu rekayasa buatan manusia yang mengandung tipu daya kepentingan yang terselubung yang merusak kehidupan kita. Tidak ada. Islam itu jelas yang hak dan yang batil, jelas yang benar, jelas juga yang salah, jelas yang halal juga jelas yang haram. Nah, demikian. Oleh karena itu saking tingginya ilmu Islam ini, saking hebatnya ilmu Islam ini, kita telah dulu menguasai dunia selama 7 abad atau 700 tahun. Amerika yang dikatakan negara hebat baru menguasai dunia hampir 200 tahun, belum nyampe. Kita dulu menguasai dunia 700 tahun. Kenapa bisa bertahan sepanjang itu?
Karena ilmu Islam adalah ilmu yang betul-betul menata kehidupan kita dalam semua aspek kehidupan. Dalam ekonomi Islam menatanya, dalam rumah tangga apalagi, dalam bermasyarakat pasti, bahkan dalam berbangsa dan bernegara Islam mengaturnya, Islam menatanya. Bagaimana meletakkan dasar-dasar bernegara yang berkeadilan, yang beradab. Gambarannya bisa kita melihat dari nilai-nilai Pancasila, yang 5 sila itu dalam rumusan para ulama kita, para pejuang kita zaman dahulu. Itu semua diambil dari ajaran Islam. Ketuhanan yang Maha Esa itu terambil dari Qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu, kata-kata adil itu dari Islam, dari Al-Quran sampai seterusnya. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita dianugerahkan oleh Allah nikmat kita memiliki agama Islam, menganut agama Islam. Alhamdulillah. Orang-orang yang betul-betul menyalami betapa mulianya luhurnya Islam ini akan merasakan suatu kenikmatan demi kenikmatan dalam melaksanakan ajarannya. Ibu, bapak-bapak, jujur tadi kita berwudu, nikmat gak? Nikmat gak kita berwudu? Nikmat sekali. Tadinya kita loyo, ngantuk, gak semangat, begitu kita berwudu segar kembali. Subhanallah. Banyak orang sadar setelah corona ini ternyata manfaat berwudu itu kan jelas sekali. Kalau mencegah corona kan cuma cuci tangan doang, betul? Kalau kita nggak hanya cuci tangan, lengkap lagi sampai siku. Apalagi mukanya coba yang rata seluruhnya, kepalanya, kakinya, jadi bagian-bagian badan yang sering terlihat ini 5 kali minimal sehari semalam kita membasuhnya. Agar apa? Di samping untuk kita menghadap kepada Allah dengan kesucian badan itu, juga untuk menjaga kita dari kuman-kuman, virus-virus, sehingga badan kita selalu sehat insya Allah. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua hadir beserta keluarga kita, keturunan kita seluruhnya menjadi umat Nabi yang senantiasa setia mengikuti ajarannya, sehingga kelak di akhirat kita bersama beliau mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kali ini kita akan melanjutkan tematik Al-Quran kita, masih pada pokok pembahasan tema Al-Aqidah. Apa jamaah? Al-Aqidah ini seputar ilmu tentang keyakinan yang ada dalam hati kita, meyakini rukun iman ya, yang sudah menjadi ketentuan pokok bagi kita. Dan untuk mengetahui bagaimana meyakini itu semuanya, maka kita akan melihat bagaimana Al-Quran menjelaskannya. Akidah pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata-kata iman kepada Allah itu tidak hanya mulut doang. Kita harus menyelami dan mendalami bagaimana sih agar betul-betul kita meyakini adanya Allah. Ya, Allah itu
seperti apa, sifatnya bagaimana. Maka diperkenalkan kepada kita Asmaul Husna. Itulah detail-detail rincian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ada pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka tak kenal maka tak cinta. Tak cinta maka tak sayang. Cinta dulu baru sayang, ya. Sama, kalau tak mengenal Allah bagaimana mau cinta? Kalau enggak cinta bagaimana mau sayang? Ya, kalau mau mencintai Allah, menyayangi Allah, mari kita mengenalnya melalui apa? Asmaul Husna. Berapa semuanya? 99. Nah, sampai digaransi oleh Nabi, barang siapa yang menghafal, tidak hanya menghafal ya, plus memahami, mengerti dan melaksanakan, mengamalkan Asmaul Husna ini, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Enak sekali ya. Ternyata terbentang luas nih jalan-jalan menuju surga. Banyak sekali jalan-jalan, dan itu semua sangat indah untuk dilaksanakan, sangat baik untuk diamalkan. Dengan kita menghafal Asmaul Husna, memahami maknanya, mengetahui penjelasannya, kemudian mengamalkannya, itu adalah salah satu jalan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak ya kalau ngaji. Setiap kita ngaji itu terbuka jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata orang zaman dulu, banyak jalan menuju Roma katanya ya. Zaman dulu tuh. Sekarang banyak jalan menuju Mekah. Artinya banyak jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-58 adalah Al-Mubdi. Apa jemaah? Al-Mubdi. Kalau minggu lalu apa? Lupa ya. Al-Muhsin. Nah, yang maha menghitung. Nah, yang ketiga itu. Ya, yang sekarang adalah Al-Mubdi. Apa arti Al-Mubdi? Yang maha memulai. Al-Mubdi artinya yang maha memulai. Ya, demikian. Ada pada surah An-Naml. Apa arti An-Naml? Pak Gemah? Apa arti An-Naml? Nah, gampang tinggal buka Google. Apa An-Naml? Jemaah? Semut. Nah, An-Naml artinya semut. Ya. Surat An-Naml itu adalah surat yang ke-27. Jumlah ayatnya berapa? Ada yang tahu? 93. Ya, jumlah ayatnya adalah 93, termasuk golongan Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Ya. Berada pada 2 juz, yaitu juz 19 dan juz 20. Juz 19 dan juz 20. Juz 19 dari ayat 1 sampai ayat 59. Juz 20 dari ayat 60 sampai ayat 93. Nah, kata-kata An-Naml itu ada pada ayat ke-17 dan ke-18. Ya, bercerita tentang apa? Raja semut yang memerintahkan anak buahnya, ya, teman-temannya untuk masuk ke lubang-lubangnya, ke sarangnya. Hei, teman-temanku semua, masuk ke dalam lubang kalian masing-masing. Karena Raja Sulaiman dan bala tentaranya akan melintasi jalur ini. Ya, itu Nabi Sulaiman mendengarnya. Ya, ini kan ceritanya itu. Bisa dibaca ya. Dalam ayat yang ke-17 dan 18 surat An-Naml. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'id
wa ilahum ma'allah a ilahum ma'allahi qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini An-Naml ayat yang ke-64. Tadi kita mendengar kata-kata ya bada'u. Ini bentuk fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari itu maknanya sedang atau akan. Kata kerja sedang atau akan. Sementara al-mubdi itu isim fa'il. Ya. Artinya yang memulai. Nah, di sini isim fa'il tadi dirubah ke dalam bentuk fi'il mudhari, ya, kata kerja sedang atau akan, yaitu ya bada'u. Mubdi'u menjadi ya bada'u, artinya dia yang memulai atau akan memulai. Ya. Amman, kita melihat makna secara bahasanya. Amman atau siapakah ya bada'u memulai penciptaan al-khalqa makhluk, summa kemudian yu'iduhu mengulanginya, waman dan siapa yarzuqukum memberi rezeki kepadamu min dari as-samai langit wal ardi bumi. A ilahun apakah ada Tuhan ma'a bersama atau di samping Allah. Qul katakanlah hatu kemukakanlah burhanakum tanda-tandamu atau bukti-buktimu in jika kuntum kamu adalah shadiqin orang-orang yang benar. Insyaallah jemaah semangat ya. Ujian orang ngaji itu besar. Ya, ngantuk kadang ya. Capek, lelah ya, demikian. Ujian-ujian ini akan kita lewati semuanya. Atau siapakah yang menciptakan manusia dan permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, dalam ayat ini kesimpulannya pertama, bahwa sesungguhnya dipertanyakan kepada kita, siapa yang awal mula menciptakan manusia? Siapa? Ya pasti jawabannya Allah. Kemudian setelah diciptakan nanti akan dikembalikan, akan berakhir. Awalnya ada, lama-lama menjadi tiada, kan? Kemudian diadakan lagi, itu proses kebangkitan dari alam kubur pada mahsyar untuk mendapatkan pengadilan dari Allah. Jadi keberadaan manusia ini bukan ada dengan sendirinya, tapi Allah yang memulai penciptaan sehingga kita terbentuklah manusia seperti ini. Ya kan? Kalau seandainya kita yang menciptakan, ya mungkin kita bisa mengaturnya sesuai keinginan kita. Umpamanya istri kita berunding, ya berunding sebelum kita melakukan proses untuk mendapatkan anak. Ya. Memang, ya kita mau buat anak nih, ya laki-laki ya, yang hidungnya paling mancung, yang mukanya paling putih, yang badannya paling ganteng, tinggi, ya. Apakah demikian ya, Ma? Tidak kan? Ya. Begitu kita mendapatkan anak, ya sudah, itu sudah ketentuan Allah. Mau laki-laki mau perempuan, itu sudah ketentuan Allah. Bersyukur, berterima kasih. Tidak bisa kita mengintervensi apa maunya Allah. Ya, diciptakan anak kita laki-laki, alhamdulillah, terima, tidak boleh kita protes. Itu sudah maunya Allah. Kadang kan kita suka kecewa ya. Sudah lama pengen anak perempuan, taunya yang lahir laki. Ya nggak boleh seperti itu ya.
mau laki-laki mau perempuan, itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengawalinya. Tugas kita apa? Bersyukur, ya, merawatnya, menjaganya, mendidiknya. Ya, demikian jamaah ya. Ketika terlahir jadi laki-laki, rawatlah dia, didiklah dia dengan pendidikan yang baik. Arahkan kepribadiannya menjadi lelaki sejati. Ya. Ketika lahir perempuan, alhamdulillah, rawat dia, jaga dia, didik dengan ilmu-ilmu agama. Arahkan kepribadiannya menjadi perempuan yang sejati. Ya, demikian. Karena dalam perjalanan hidup bisa jadi nanti awalnya laki-laki tapi wataknya perempuan. Kenapa? Karena tidak dibimbing anaknya, dibiarkan saja bergaul sama siapa saja, tidak diarahkan. Seharusnya bergaul yang benar itu seperti apa, kepada siapa kita bergaul. Ya, orang tuanya cuek bebek, nah jangan sampai terjadi seperti itu ya, karena semuanya adalah tanggung jawab orang tua kita. Nah, tidak hanya Allah memulai menciptakan sehingga kita terlahir sekarang ini, kita sudah ada yang berumur 60 tahun di sini ya, ada ya, ada yang berumur 70 tahun, nggak ada ya, 60 tahun Pak Dasep sama Pak Nali ya kayaknya. Nah, 50 tahun ada ya, 40 tahun ada ya kan. Dari pertama, bahkan bukan dari lahir ya, dari dalam kandungan, begitu Allah menciptakan janin itu, Allah sudah memberikan rezeki ya, begitu lahir juga sudah siap rezekinya. Walaupun bayi ini belum bisa jalan, belum bisa bekerja, Allah memberikan rezeki ya, melalui tangan orang tuanya. Begitu sudah besar kayak kita, Allah juga berikan rezeki, macam-macam rezeki kita. Kayak Pak Gemani, rezekinya di 34 provinsi ya, keliling Indonesia. Emang rezekinya di situ ya, harus dicari. Semua kita punya rezeki, karena ayat mengatakan apa? Di samping Allah menciptakan kejadian manusia ini, juga Allah menjamin rezekinya. Makanya manusia ini walaupun nggak kerja, walaupun masih bayi, ya dijamin rezekinya. Pak Dasep tuh nggak kerja, tapi rezekinya dijamin sama Allah. Apalagi kita kerja, makin dijamin lagi. Ya, begitu. Karena Allah SWT itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha memberi rezeki. Akan terus berikan rezeki kepada kita. Ya, takarannya, ukurannya sudah ada. Kalau memang kita ditakar oleh Allah jadi orang kaya, enggak kemana, pasti kita jadi orang kaya. Tapi kalau takdir kita enggak jadi orang kaya, ya enggak bakal jadi orang kaya. Walaupun kita jungkir balik nyari duit, nyari rezeki, memang kita enggak ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, tapi rezekinya pasti dikasih. Yang terkait apa? Rezeki sehari-hari dalam bentuk apa? Makanan dan minuman. Gak usah sekolah tinggi-tinggi, kalau mau mencari rezeki ada saja. Itu tukang-tukang mulung itu jangan kira nggak ada rezekinya itu. Asal dia nyari itu. Satu botol aqua umpama harganya 2.000, ya, kardus itu 2.500 umpama ya. Coba kalau sehari dapat 10 kilo umpama ya, 5 kilo itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi dalam agama kita rezeki itu terbentang luas. Fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ardh. Apabila kamu sudah melaksanakan ibadah salat, bertebarlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah. Saya sering buktikan itu ya. Dari rumah kadang nggak bawa duit, kehabisan duit seadanya. Begitu kita sampai tempat ngajar atau kerja, ada saja rezekinya ya. Ya, berangkat kantong kosong, pulang bawa rezeki. Betul jemaah? Yang penting yakin Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapa yang rajin mencari.
cari. Ya, demikian. Kemudian di sini juga dipertanyakan, adakah Tuhan selain Allah? Ada nggak Tuhan selain Allah? Tidak ada, karena dikunci mati dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalau Anda mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, datangkan buktinya. Mana buktinya bahwa ada Tuhan selain Allah yang memiliki jagat raya yang luas ini, yang hebat ini, yang besar ini? Kalau kamu meyakini dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, coba buat makhluk, nggak usah besar-besar, buat makhluk ya seperti lalat ya atau semut, coba buat, bisa nggak? Kalau dia bisa buat semut seperti semut-semut yang ada, oh berarti dia itu benar Tuhan. Tapi nggak bakal ada yang bisa membuat semut, ya, yang membuat ciptaan makhluknya. Karena sesungguhnya Allah itu hanya satu-satunya Tuhan. Dan ini yang membuat kita nyaman, tentram hati kita. Dengan meyakini Allah Tuhan kita satu-satunya, fokus kita dalam ibadah, nggak bercabang-cabang pikiran kita. Coba kalau Tuhan kita banyak, nanti bingung. Ini yang kita sembah yang mana dulu ya? Apa Tuhan A? Kalau saya cenderung menyembah Tuhan A, Tuhan B nanti ngiri, cemburu, ya kan? Kamu sih gimana sih? Tuhan A mudah disembah, Tuhan B nya kapan dong kita? Akhirnya antar Tuhan berantem. Makanya nggak mungkin di alam ini Tuhan itu lebih dari satu. Allah itu Tuhan itu satu, sehingga apa? Alam ini tertib, rapi, beredar dalam satu komando, satu perintah. Sama dalam rumah tangga, suami ada berapa? Satu. Kalau istri boleh lebih dari satu. Agama ya, boleh lebih dari satu. Kalau mau dan bisa adil, nggak dilarang. Sampai 4 itu boleh, nggak apa-apa. Ini ajaran agama kita, tidak boleh kita tentang, ya begitu. Sedangkan suami hanya satu. Bayangkan coba kalau suaminya 2, istrinya 1 umpama. Wah, bisa kacau ini, rebutan ini, suami A sama suami B. Dalam sebuah negara presidennya 2, apa terjadi? Pasti rebutan, perang-perangan dah sama presiden satu dengan yang lain. Jadi bisa kita logikakan secara sederhana ya. Dalam kepemimpinan, kalau ada 2 kepemimpinan, pasti tidak akan bisa berjalan itu. Ya, segala kebijakannya. Apapun kebijakannya tidak akan pernah bisa berjalan karena pemimpinnya 2. Betul jemaah? Apalagi alamnya besar ini coba. Yang raksasa ini coba. Kalau Tuhannya 2, 3, 4, bagaimana itu? Kata Allah, kalau seandainya ada Tuhan lebih dari 1, maka hancurlah alam ini. Tidak akan pernah jadi. Pasti akan berdebat, perang dulu. Untuk menciptakan sebuah karya, perang dulu, berantem dulu, siapa kuat-kuatan. Makanya nggak mungkin. Nah, dengan kita meyakini Allah Tuhan kita, nyaman sekali, tenang, damai. Fokus kita hanya Allah, la ilaha illallah. Dan secara fitrah semua mengakui. Kalau kita lagi ada suatu kendala, ada tantangan, ada kesulitan, ada musibah, ada bencana, siapa kita panggil? Allah. Betul jamaah? Allah, ya Allah. Ya. Atau dibuang alifnya menjadi ilah. Apa itu ilah? Tuhan juga. Ilah. Awal kan Allah. Ya. Alif sama lamnya, alifnya dibuang menjadi ilah. Tuhan juga itu. Atau dibuang lagi menjadi lah. Ya. Alifnya dibuang, lah, lahu. Lah itu baginya Tuhan. Atau lamnya dibuang, hu, dia. Hu itu dia Allah. Hu, kan kita sering mengeluh kadang hu. Orang-orang non muslim juga mungkin mengatakan hu. Atau dibuang ah. Kata-kata ah itu juga mengarah kepada Allah Tuhan. Jadi secara fitrah memang manusia itu membutuhkan Tuhan walaupun dia itu seorang komunis. Karena tidak ada yang membuat kita sangat nyaman, ya, sangat kuat
mental kita. Selain kita menggantungkan diri kepada Tuhan pencipta alam semesta. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah tempat kita bergantung dalam segala hal, dalam segala keadaan dan dalam segala kondisi. Allah adalah tempat kita bergantung, menggantungkan diri kita, menggantungkan nasib kita, menggantungkan masa depan kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kata-kata Al-Mubdi ini dia yang memulai menciptakan segala apapun yang ada di alam ini. Allah yang memulai menciptakan langit, bumi dan makhluk-makhluk yang ada. Nah, kita bisa meneladaninya. Kita bisa memulai menciptakan, membuat hal-hal yang baik dengan ide kita, gagasan kita, kreativitas kita. Ini cara kita mencontoh. Kita memulai hal-hal yang baik. Ya. Kalau kita memulai hal-hal yang baik kemudian diikuti oleh orang lain, maka itu akan menjadi pahala untuk kita. Makin banyak orang mengikuti kita, maka makin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Nah, jadi kita mencontoh kata Al-Mubdi ini, kita jangan pernah berhenti untuk memulai hal-hal yang baik. Di sekitar kita umpama ada suasana yang tidak kondusif, barang-barang berantakan, sampah-sampah di mana-mana, got mampet umpamanya, tidak usah keluar-keluar ya nyuruh-nyuruh orang, kita sendiri yang memulai. Jadi memberikan contoh atau teladan itu jauh lebih dahsyat daripada kita berceramah. Betul jamaah? Iya. Kalau kita berceramah mengajak kadang dicuekin kita, lu ngomong doang lu. Tapi kalau kita langsung mencontoh nih, kita langsung bekerja di situ, berbuat di situ, maka orang akan tersentuh hatinya. Makanya kenapa nih? Ya, Pak Didi, mantan RT kita, ya berhasil membangun ini. Nah, warga kita, lingkungan kita melihat penghijauan, ya kan? Warganya kondusif. Kenapa? Karena Pak RT kita, Pak Didi langsung memulai. Dalam segala program apapun, Pak Didi itu memulai, mencontohkan. Sehingga apa? Kita nih yang jadi warga ngikut, ya, ikut bersama-sama. Program-program yang telah dicanangkan semuanya hampir dikatakan sukses. Nah, Pak RT dan kita semuanya ingin jalan dicor. Alhamdulillah jalannya sudah rapi. Pak RT dan kita semuanya ingin penghijauan. Alhamdulillah pohon-pohonnya rindang, sejuk. Ini contoh Pak RT, Pak Didi sudah memberikan contoh, sudah memulai banyak di sini hal-hal yang baik. Ya, dalam kegiatan-kegiatan, dalam program-program. Nah, demikian. Karena memang dalam Islam ini tidak menghendaki kita hanya pandai berteori, tapi tidak pandai untuk mengamalkannya. Dalam Islam itu yang paling penting apa? Sedikit teori, banyak praktik. Yang disebut apa? Amal soleh. Teorinya apa? Ya teorinya sudah yakini ini adalah kebaikan, ini adalah kebenaran, yakini. Prakteknya bagaimana? Laksanakan. Ya, gak usah banyak ngomong. Dalam rumah tangga juga demikian. Kalau mau mencetak atau melihat anak-anak kita soleh dan soleh, gak usah banyak berpidato, berceramah depan anak-anak. Contohkan saja. Melalui apa? Kita contohkan ibadah kita, kedisiplinan kita dalam sholat. Ya, kita contohkan hubungan kita suami istri yang akur dan harmonis. Nah, hal-hal yang baik itu akan ditiru oleh anak-anak kita satu saat nanti. Ketika akalnya sempurna dan sudah dewasa, mereka akan mencontoh dan melihat, mencontoh dan akan melaksanakan ya teladan-teladan yang telah disampaikan oleh orang tua kita. Ya termasuk di tempat kita ini, kita telah memberikan contoh ini. Dulu nih yang waktu awal-awal mulai ngaji, yang datang 1 orang, 2 orang, nggak apa-apa, jalan terus ya batas saja.
Pak Ardi, Pak Gema ya, dulu pernah 1 orang. Nah sekarang alhamdulillah nih, karena kita terus berikan contoh, satu saat ya akan penuh ini, amin dong. Ya, yang penting apa? Istiqomah terus saja. Sama dulu Nabi ketika berdakwah yang ikutin 1-2 orang. Tapi beliau tetap aja semangat walaupun dihina, difitnah, diancam. Akhirnya Nabi mengikuti mendapatkan pengikut yang sangat banyak sampai sekarang. Ya, pengikut Nabi itu di seluruh dunia. Kenapa? Karena Nabi senantiasa mengajak dan mencontoh hal-hal yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Terus kita berikan contoh terbaik di masjid ini. Dan satu saat nanti semua umat Islam di PGH Blok A ini tergerak hatinya untuk memakmurkan masjid kita. Ya, datang ke masjid itu menikmati indahnya sholat berjamaah, indahnya kita menuntut ilmu, indahnya kita bersama dalam rumah Allah yang mulia ini. Itulah diantara hikmah-hikmah kita mempelajari Al-Mubadi. Nah, sebelum kita akhiri, ini saya ada kalender ini ya. Beribu maaf ini. Saya dapat kalender amanah dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta, tempat saya ngajar itu. Nah, di sini ada kalender Maulana Syekh, pahlawan nasional dari Lombok ini. Maulana Syekh Tunggul Ki Haji Muhammad Zaid Abdul Majid, dianugerahkan pahlawan nasional tahun 2017 berdasarkan keputusan Presiden nomor 115. Dia dulu termasuk ikut berperang berjuang melawan penjajah Belanda dan tokoh umat yang terus mengajarkan, membimbing umat khususnya yang ada di Indonesia. Ya. Ini mohon untuk dapat memberikan sumbangannya. Jadi bukan beli ya, nyumbang nih, karena untuk kepentingan umat. Kegiatan umat di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Jakarta. Ya. Ini sumbangannya 15.000 rupiah. Ya. Jadi bisa ditaruh di rumah. Sambil kita melihat muka ulama kita, waliullah pahlawan nasional kita dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Silakan yang ada rezeki ingin nyumbang, kami edarkan di sini. Saya bawa 10, boleh lebih ngambil dari 2, dari 1 boleh ya, lebih dari 1 juga boleh ya. Ada sama Pak Gemah tolong ya, diikut diedarkan ini ya, insyaallah. Oke jemaah, karena waktu kita terbatas, nanti sehabis ini ada rapat evaluasi akhir tahun masjid kita. Tahun ini mohon kepada para jemaah yang hadir ini untuk dapat mengikuti rapat evaluasi kita. Mari kita akhiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal hadza sabila rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.